The Jawara, The Karita, Waktuna, Kur, Baraya. Cerita drama misteri, Asap Penjual Bakso Celeng. Di episode kali ini, kami akan menceritakan kisah tragis seorang pedagang bakso yang mencoba berlaku curang, di mana si tukang bakso ini mau mengambil keuntungan dengan cara mencampur adonan baksonya dengan daging celeng atau babi hutan, yang sampai pada akhirnya bukan keuntungan yang didapat, melainkan kematian yang tragis yang dia terima. Sebelum cerita ini dimulai, silahkan like, komen dan subscribe channel ini dan jangan lupa centang lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Selamat menyaksikan. Di malam yang hening terlihat seseorang sedang mendorong sebuah gerobak. Kakinya terus melangkah seiring tangannya yang tiada hentinya memukul kentongan dan suara yang terus keluar dari mulutnya berharap ada pembeli yang datang dan memborong dagangannya. Dia adalah Pak Barjo, seorang penjual bakso yang sudah dikenal oleh warga sekitar karena pribadinya yang ramah dan sering membantu sesama. Pak Barjo pun orang yang aktif di setiap kegiatan yang ada di kampungnya. Pak Barjo berjualan bakso sudah sangat lama. Dia keliling dari kampung ke kampung dan sudah memiliki banyak pelanggan sehingga jualannya pun selalu habis. Tetapi seminggu ini tidak seperti biasanya, jualannya tidak pernah habis dan selalu ada sisa, bahkan pelanggan yang biasa beli pun tidak ada. Pak Barjo bertanya-tanya dalam hatinya. Sambil menghela nafas panjang, Pak Barjo lanjut mendorong gerobaknya dan memutuskan untuk pulang. Di tempat lain, banyak kerumunan orang yang sedang mengantri menunggu giliran. Terlihat dua orang yang sedang sibuk melayani para pembeli, yang seperti tidak ada habisnya. Mereka terus berdatangan dari setiap sudut jalan. Dan aktivitas tersebut akan berhenti ketika dagangannya sudah habis. Maaf ya, ibu-ibu, sepertinya baksonya sudah habis, kembali lagi besok ya. Maaf ya. Seorang wanita muda tersenyum menempelkan kedua tangannya seraya membungkuk dan meminta maaf kepada para pembeli yang datang. Akhirnya, jualan kita habis juga, Pak. Iya, Bu. Mereka berdua adalah Pak Wahyu dan Bu Astuti. Pasangan suami istri yang belum lama ini pindah. Mereka menyewa sebuah tempat yang lumayan luas dan berada di area yang cukup strategis. Sudah hampir sebulan ini mereka membuka usaha jualan bakso, dan usaha baksonya dari hari ke hari terus meningkat. Di samping baksonya yang dikenal enak, juga harganya pun sangat murah. Itu yang menjadikan usaha baksonya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Pak, kalau usaha kita terus begini, rasanya memiliki rumah besar bukan sekedar impian, Pak. Mungkin tidak sampai setahun kita sudah bisa beli rumah, Pak. Iya, Bu. Bu Astuti berkata dengan riang sambil memegang uang hasil jualannya hari ini. Dan Pak Wahyu menjawabnya dengan nada datar. Setelah kita beli rumah, Pak, terus kita beli mobil, perhiasan yang banyak, dan jalan-jalan ke luar negeri. Bukan begitu, Pak? Pak, Papa denger gak sih? Iya, Bu. Papa ini kenapa sih? Dari tadi, jawabannya cuman iya-iya aja. Papa gak mau ya melihat istri bahagia. Bukannya Bapak tidak senang, Bu? Suami mana sih yang tidak ingin melihat istrinya bahagia? Papa sekarang lagi bingung. Stok daging di freezer tinggal sedikit lagi. Terus si Arya, sampai sekarang belum ada kabar dan susah dihubungi. Agak sedikit marah, Pak Wahyu menjelaskan kepada istrinya perihal stok daging yang semakin sedikit, dan temannya si Arya yang tidak ada kabar membuat Pak Wahyu semakin bingung. Mendengar hal itu, Bu Astuti menghampiri Pak Wahyu sambil memegang pundaknya seraya berkata, Pak, maafin Mamah ya. Mudah-mudahan besok ada kabar dari si Arya. Mungkin si Arya tidak bisa dihubungi karena dia lagi sibuk, Pak. Pak Wahyu hanya terdiam sambil memegang keningnya dengan tidak merespon istrinya. Pak Wahyu sedang memikirkan temanya si Arya yang tak kunjung ada kabar, mengingat stok daging di rumahnya yang semakin menipis. Ditambah lagi istrinya yang cerewet dan ingin bergaya hidup mewah membuat Pak Wahyu semakin pusing memikirkannya. Keesokan paginya. Pagi itu cuaca sangatlah cerah. Mentari yang mengintip di balik awan,
menyinari dan membawa kehangatan yang dirasakan oleh setiap orang. Tetapi, tidak bagi Pak Barjo. Pak Barjo yang sedang duduk di sudut depan rumah, terlihat termenung masih memikirkan jualan baksonya yang dari hari ke hari semakin merosot. Yang membuat patahnya semangat Pak Barjo untuk berjualan. Kemudian, dari dalam rumah terdengar istrinya memanggil. Mas Barjo, hari sudah siang nih Mas. Itu gerobaknya sudah Ibu siapin, tinggal berangkat. Karena tidak ada respon, istrinya keluar sambil membawa handuk kecil kemudian duduk di samping Mas Barjo. Mas Barjo yang lagi termenung tidak menyadari kedatangan istrinya. Kemudian istrinya mencoba menyadarkan suaminya dengan cara menepuk pundaknya dan seketika itu Mas Barjo tersadar dan kaget melihat sang istri yang sudah ada di sampingnya. Astagfirullah, Ibu ini ngagetin ojo. Ibu sudah lama berada di sini. Odo apa Bu? Mas Barjo yang nampak kaget dengan kehadiran istrinya yang tidak dia sadari. Lagi melamunin opo sih Mas, dipanggil-panggil tidak jawab. Itu gerobak baksonya sudah Ibu siapin. Hari sudah siang nih Mas. Mau berangkat sekarang, ini handuknya. Oh, kayaknya Bapak tidak jualan deh hari ini Bu. Loh kenapa kejualan Mas? Yah, Bapak pengen istirahat ojo Bu. Jawab Mas Warno sambil menjelaskan kepada istrinya, perihal jualannya yang hari ke hari semakin sepi. Oh gitu ya Mas, terus itu jualannya gimana? Udah kasih ojo ke tetangga Bu. Hitung-hitung kita bersedekah. Lagian baksonya siso yang kemarin kan tinggal sedikit lagi. Ya udah kalau begitu Mas istirahat saja. Sudah Mas jangan terlalu dipikirin, rezeki itu sudah Odo yang ngatur. Berapapun rezeki yang Allah berikan, kita terima dengan rasa syukur. Ya udah Mas, Ibu tinggal dulu yo. Namanya Ayu, dia adalah istrinya Mas Barjo. Seorang ibu rumah tangga biasa yang dikenal penurut dan juga penyabar. Dia tidak pernah mengeluh berapapun uang yang diberikan oleh suaminya. Tidak lama kemudian datanglah Pak Yanto. Pak Yanto adalah tetangga yang dikenal dekat dengan Mas Barjo. Dan karena kedekatannya itu, mereka dianggap seperti saudara kandung. Lagi ngapain Mas, tumben? Jam segini belum berangkat? Suara Pak Yanto mengagetkan Mas Barjo yang sedang termenung. Poyanto, sini po duduk mampir dulu. Bu, Odo Poyanto nih, tolong bikinin kopi sekalian bikinin bakso. Yo Mas. Sahut Bu Ayu dari dalam rumah. Dah gak usah repot-repot Mas, pakai dibikinin bakso segala. Mas, tumben, jam segini belum berangkat? Aku tidak jualan hari ini Poyanto, lagi pengen istirahat dulu. Timpal Mas Barjo yang kemudian Mas Barjo menceritakan segala permasalahan yang dia alami kepada Pak Yanto. Pak Yanto pun menanggapi persoalan itu dan kemudian Pak Yanto menjelaskan sekaligus memberikan jawaban kepada Mas Barjo, perihal masalah yang dia alami. Mas Barjo nampak serius mendengar penjelasan dari Pak Yanto yang pada akhirnya mendapatkan sebuah kesimpulan. Oh, itu yo permasalahannya. Pantesan, jualanku sepi terus, ternyata ada penjual bakso baru yo di Permoto. Kok aku baru tahu yo? Timpal Mas Warno setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Yanto. Ya Mas. Kayaknya pelanggan-pelanggannya Mas Warno pun banyak yang pindah beli ke sana. Tapi untuk yang terakhir itu baru dugaannya, soalnya aku belum punya bukti Mas. Yo Poyanto, tapi mendengar penjelasan terakhir tadi dari Poyanto, odo benarnya. Dan patut juga dicurigai. Ya itulah faktanya. Tapi informasi ini jangan disebarin ya Mas. Takut jadi fitnah, soalnya belum ada bukti. Pak Yanto mengingatkan Mas Barjo. Yo, tenang ojo Poyanto, Allah Maha mengetahui dan tidak tidur, jikapun benar. Suatu saat pasti akan kebongkar juga. Betul Mas. Baiklah kalau begitu, saya undur pamit dulu ya Mas. Ada hal yang harus saya kerjakan dulu. Terima kasih buat bakso dan kopinya ya Mas. Salam buat Mbak Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan Poyanto. Salam buat keluarga di rumah. Jawab Mas Barjo sambil berdiri. Mas Barjo sedikitnya mendapatkan jawaban dari apa yang dijelaskan oleh Pak Yanto, dan mencoba untuk mencari tahu lebih dalam, tentang kecurigaannya terhadap pedagang bakso milik Pak Wahyu.
yang menurutnya ada suatu kejanggalan di dalamnya, terutama dalam harganya yang terlampau murah untuk ukuran satu porsi bakso yang dijual kepada konsumen.